Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah memanjangkan umur kita sampai pagi yang berbahagia ini. Kita masih bisa menjalankan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dan selalu mendapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Idul Adha salah satu Id yang secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesuatu yang diawali dengan sholat adalah sesuatu yang istimewa. Makanya di dalam sebuah hadis, afdalu ayyamid dunya yaumun nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari penyembelihan, di mana kita diperintahkan untuk menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang lain, kalau kita menyembelih hewan bukan karena perintah Allah, maka jangan dilakukan. Menyembelih hewan untuk dilarungkan di laut itu jangan dilakukan, karena itu perintah dari iblis. Walaupun itu hanya sekedar budaya, tapi kalau sudah menyentuh masalah keyakinan, kita tidak diperbolehkan. Bahkan ada sebagian dari masyarakat kita, mereka menyembelih ayam, kemudian ditaruh di bawah pohon yang kira-kira itu ada penunggunya. Maka ini bagian dari kesyirikan besar. Adzabhu li ghairillah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa hari Idul Adha menjadi istimewa? Karena Allah yang menyuruh menyembelih dengan ketentuan yang berlaku. Hewannya juga sudah ditentukan. Ya, hewannya juga sudah ditentukan. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut pendapat jumhur. Menurut pendapat Hanafiyah,
hukumnya itu adalah wajib. Ya. Kenapa wajib? Karena ada hadis ini, man kana lahu sa'ah, siapa yang mempunyai keluasan rezeki, walam yudhi, dan dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka dia tidak usah mendekati tempat sholat kami. Istilahnya begini, kalau memang nggak mau korban padahal punya uang, nggak usah sholat aja gitu, ya, nggak usah sholat sekalian, ya. Kok pelitnya minta ampun gitu, pelit. Ya. Makanya bagi seorang Muslim, walaupun sunnah muakkadah, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan seperti ini, hendaknya diusahakan betul, masih ada waktu, ya. Masih ada waktu, dan para masjid sekarang memburu hewan. Ya. Para takmir masjid sekarang banyak yang memburu, sudah mulai memburu. Ya mas sekalian rahimakumullah. Makanya dengan hadis ini ulama Hanafiyah mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya wajib, apalagi ada perintah di dalam Al-Quran. Tetapi Abu Bakar dan Umar itu pernah sengaja tidak berkorban. Supaya apa? Supaya dipahami bahwa berkorban itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, tidak memotong rambut, kulit, dan kuku mulai tanggal 1 Dzulhijjah bagi yang memang dia punya rencana berkorban dan ada gitu. Misalnya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah dia, saya punya uang, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah jangan memotong rambut dan kuku dirinya, bukan hewan. Ya, ada yang memahami yang dimaksud itu kuku dan rambut hewan. Tidak ada dalam sejarahnya orang motong kuku kambing sama rambut hewan, enggak ada sejarah. Pendapat itu ada memang, tapi lemah sekali gitu. Apalagi kalau dilihat dari konteks hadisnya. Ya. Konteks hadisnya, kalau dalam hadis ini sangat jelas sekali. Jadi kita terjemah pelan-pelan supaya jangan lagi ada pendapat yang rada aneh gitu. Idza ra'aitum, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, munculnya hilal bulan Dzulhijjah itu tanggal 1. Wa arada ahadukum an yudhiya, dan ada di antara kalian yang ingin berkorban, enggak ada hewannya sama sekali. Falyumsik, maka hendaknya dia menahan diri untuk memotong an sya'ri, dari rambutnya. Nyanya itu enggak ada hewannya. Enggak ada kata gantinya itu kembali ke hewan. Kadang lucu juga orang yang berpendapat demikian itu. Terus hadis ini di hi-nya itu kembali ke mana? Hi-nya itu ya kembali ke ahadukum itu. Enggak ada, ke hewannya itu enggak ada. Falyumsik an sya'rihi, maka hendaknya dia menahan diri dari rambutnya, wa adfarihi, dan dari kukunya. Makanya motong kukunya itu menjelang tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi memotong kuku menjelang Dzulhijjah itu menjadi sunnah sebelum masuk tanggal 1 bagi mereka yang ingin berkorban. Ya.
Jadi rambutnya kalau mau dipotong ya sebelum Dzulhijjah, kukunya juga dipotong sebelum Dzulhijjah. Biar melaksanakan hadis ini. Dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Di dalam madhab Ahmad hukumnya ada yang mengatakan wajib. Di dalam madhab Ahmad wajib itu berarti kalau kita memotong rambut atau memotong kuku padahal mau berkorban, maka kita kena dosa gitu. Karena ada perintah. Makanya kenapa perintah yang ada di dalam sunnah-sunnah Rasul itu tidak semuanya wajib. Dan tidak semua larangan-larangan yang ada di dalam hadis Nabi itu hukumnya haram. Untuk memahami kapan perintah itu wajib, kapan perintah itu sunnah, atau kapan larangan itu haram, kapan larangan itu makruh, yang memahami siapa? Para ulama. Ya, para ulama. Karena para ulama yang punya kemampuan mengolah dalil. Kalau istilahnya para ulama itu dalil itu adalah bahan baku Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ulamanya itu chefnya, juru masaknya, Pak. Kalau kita terima matangnya, gitu. Ya sudah tersaji, tinggal mengkonsumsi. Ya. Kadang masakan chef ini dengan chef ini yang lain, padahal bahan bakunya sama, namanya juga sama makanannya, tapi yang ini kok menurut kita rodok sedap, ini kok hambar kan gitu. Menurut kita sesuai dengan tes kita. Nah, yang namanya tesnya itu ilmu kita, sehingga kita kadang-kadang wis pasrah bongkokan ae lah kepada para ulama daripada bingung-bingung. Saya kemarin ditanya gini, Pak. Apakah perempuan kalau dia berjamaah itu boleh ada adzan dan iqamah atau tidak? Perempuan tok itu. Saya pondok putri gitulah. Sing mimpin sholat ya putri. Ya kalau berdasarkan hadis ya ada yang adzan iqamah, sehingga kemudian muncul pendapat Syafi'iyah misalnya, kalau memang putri tok gak ada lanange, ono adzan ono iqamah boleh, tapi ya tidak wajib gitu. Tetapi ono pendapat mazhab Ahmad gak boleh, wanita gak boleh ono adzan iqamah. Itu hadisnya ada enggak? Ada. Masing-masing ada. Nah itu kita tinggal ini aja. Enggak perlu kok wedok kok adzan misalnya ya. Ya adzannya yang aja kaya adzan Masjidil Haram sing panjang terus kenceng sampai tok kedidi ya aja. Ya misalnya enggak usah pakai speaker karena dia suaranya itu penuh dengan fitnah gitu. Nah, kayak begini juga masalah seperti ini kita perlu mempelajari. Ya. Kemudian yang ini satu yang sebagai pembanding, tidak hanya kuku, tidak hanya rambut, tapi juga kulit, Pak. Duh, kulit itu maksudnya. Idza dakhalal asyru, jika masuk 10 hari bulan Dzulhijjah tanggal 1 maksudnya. Fa arada ahadukum an yudhiya, dan salah satu dari kalian ingin berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an, jangan dia menyentuh atau memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Kulit, Pak, kulit itu maksudnya
Sampean ana kulit-kulit sing kadang itu dipreteli itu Pak, kulit-kulit sing tebel-tebel itu lah Pak. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Kulitnya jenengan. Nah, ini kalau dikembalikan ke hewan, kulit yang mana hewan yang sing wong sing mereteli itu? Gak ono. Kita ini kan kadang ada kulit sing apa gitu di utek-utek kayak kapalan atau ono kulit sing terkelupas ya itu ditahan kecuali kalau sakit Pak ya. Kalau sudah sakit jadi dipotong aja. Tapi kalau sudah enggak biasa gitu ya enggak usah. Nah, di sini juga tidak ada kata ganti ke hewan. Nah, yang jadi permasalahan itu ada mana? Enggak ada kata-kata hewan. Kok ono mlebu hewan? Enggak ada. Yang ketiga, menyembelih korban setelah sholat id. Ya. Nah, ini nanti terkait ya panitia itu bagi yang menjadi panitia. Mudah-mudahan sih jatuhnya sholat id sama gitu, hitungannya Muhammadiyah sama pemerintah. Beda kalau Muhammadiyah. Tempat titipnya itu di mana? Kalau jenengan misalnya melihat yang pekorban itu belum sholat ya jadi sebelah dhisik. Gitu. Misalnya nih, kadang sudah kadung titip di masjid jenengan, ternyata dia sholatnya setelah itu jenengan sudah sholat, dia belum sholat. Makanya nanti kalau misalnya dititipi hewan itu sampean itu ikut yang mana gitu. Kalau beda ya Pak ya. Yang mana gitu. Waduh kalau tanggal sekian kita tidak bisa gitu. Makanya ini kan berkaitan nanti dengan yang punya korban Pak. Aslinya nyembelih korban itu kan dilakukan sendiri. Dia bersolat sama keluarganya sendiri di hotel-hotel gitu Pak. Adapun masjid mengambil inisiatif bantu itu sapi biar kompak gitu loh Pak. Terus api itu. Sedangkan kalau kita lihat di Arab Saudi itu ya disembelih dewe-dewe karena keluarganya ngumpul disembelih dewe di hotel-hotel dewe kanggo mangan dewe kan boleh kan orang yang berkorban makan dari hewan korbannya makan dewe sebagian disedekahkan karena antara korban dan bersedekah itu lain pahalanya. Bahwa korban itu bukan hanya sekedar nanti bagi daging itu bukan. Korban jenengan itu sudah dapat pahala korban ketika jenengan menyembelih karena Allah. Adapun nanti jenengan mau sedekahkan atau tidak itu urusan yang lain. Ya. Makanya kalau jenengan anak sing korban kok jaluk pahanya 4 sapi dia ya sapi 1 pahanya 4 diminta semua. Jenengan itu sebenarnya harusnya enggak masalah, Pak. Ya. Tapi sing masalah itu nek dijaluk kabeh ku mejite piye gitu. Bagine piye? Daginge misalnya aku jaluk sapiku itu misalnya berapa kilo biasanya itu sapi itu? Enggak, maksudnya bukan berat semuanya. 250 kilo. Kata yang punya aku minta 100 kilo. Misalnya kayak gitu. Sebenarnya kalau dia sembelih sendiri kan nggak masalah, dinikmati dengan keluarga besarnya nggak masalah. Cuman karena dititipin di masjid, lah terus masjid nanti bagi ke masyarakatnya bagaimana kalau diminta? Sebenarnya yang jatah untuk
untuk yang berkorban itu tidak harus ditentukan takmir, tapi boleh minta berdasarkan yang berkorban gitu. Ini ada hadis man dhabaha qabla sholati falyadbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia menyembelih sebagai gantinya. Karena sebelum sholat itu berarti dia seperti menyembelih biasa, bukan korban. Wa man lam yadbah hatta shallaina falyadbah ala bismillah. Barang siapa tidak menyembelih sampai kita sholat, falyadbah ala bismillah, maka hendaknya dia menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada riwayat dari Abu Burdah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla shalah." Ya Rasulullah, saya menyembelih kambingku sebelum sholat. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin. Dan saya tahu hari ini adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbah fi baiti. Dan saya ingin kambingku itu adalah pertama kali yang disembelih di rumahku. Fadabahtu syati wa taghaddaitu qabla an atiyas shalah. Sehingga saya itu buru-buru gitu. Saya sembelih tapi belum sholat aku, dan dimakan sebelum saya sholat. Terus gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, syatuka syatu lahmin, kambingmu itu hanya kambing yang dinikmati dagingnya, tapi pahalanya itu nggak ada, pahala korban itu nggak ada. Ya. Dan Burdah, ya, di sini Abu Burdah itu tidak disuruh untuk nyembelih lagi, kemungkinan hanya satu-satunya itu kambingnya. Tapi kalau orang Arab itu biasanya kalau angon itu enggak 1-2 kayak kita itu. Angonnya orang Arab itu ya 100, 200 digiring gitu. Kalau kita itu kan, kalau angon itu bayi siji loro enggak banyak. Kalau yang kena zakat itu kan yang memang makan dari rumput-rumput liar itu. Ya. Jadi kalau zakat salah satu 40 kambing dikeluarkan satu itu kalau kondisi hewannya itu dilepas, yang makan dari rumput-rumput liar. Kalau dibelikan pakan terus ditaruh di kandang, jenengan punya kambing 100 ya, 100, tapi pakannya bukan pakan dari liar, itu tidak wajib zakat. Tetapi kena zakat yang lain. Zakat apa? Biasanya orang kalau memelihara kambing banyak itu ya dijual belikan, maksud dimakan dewi. Nah, kena zakat bisnis. Begitu. Dia tidak zakat hewan, tetapi zakat bisnis. Pada kondisi terjadi perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Adha, maka pekorban memastikan agar hewan korbannya disembelih setelah ia melaksanakan sholat Idul Adha. Ini memang spesifik khususnya di Indonesia, yang antar masjid itu kadang beda sholat Idnya. Harusnya itu sama, nggak usah beda-beda gitu. Akhirnya apa? Imbasnya itu ya pada salah satu, pada banyak ibadah, salah satunya itu adalah ibadah korban. Kemudian yang keempat, berkorban satu hewan atas nama seluruh anggota keluarga. Ya. Berkorban satu hewan atas nama seluruh anggota keluarga. Atau Pak, sepertujuh dari sapi untuk satu keluarga.
Karena satu kambing dengan 1/7 dari sapi itu nilainya sama. Jadi kalau 1/7 atas namanya juga satu keluarga. Tidak harus 1/7 untuk dirinya, 1/7 untuk istrinya, 1/7 untuk anaknya, 1/7 untuk orang tuanya, nggak perlu. Kalau memang mau berkorban, satu kambing bisa untuk satu keluarga. Makanya nanti kalau menyembelih si fulan dan keluarganya gitu. Ya. Si fulan dan keluarganya. Aja jengene tok siji disebut. Walaupun itu nanti terkait dengan berdasarkan niat pekorban, tetapi yang menyembelih itu niatnya itu kalau paling bagus sih yang sempurna. Ini si fulan dan keluarga, ini si fulan dan keluarga, ini si fulan dan keluarga. Tambah keluarganya, keluarga di bawah nafkahnya, gitu. Walaupun nanti apakah penyebutan itu menentukan nanti untuk siapa pahalanya? Sebenarnya iya. Kayak jenengan melafalkan niat itu, Pak. Tapi kalau seandainya ketinggalan, ya gak apa-apa. Misalnya ada yang berniat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, gak ada fardhonnya, gak ada makmumannya. Ya gak apa-apa jadi. Sesuai dengan niat yang ada di dalam hati. Niatnya siapa? Niatnya pekorban. Tapi bagusnya itu ya yang namanya yang nyembelih itu ya bagusnya ya ditambah keluarganya, karena Rasulullah juga menyebut keluarga gitu. Ojo anggar jengene si fulan tok keluarganya enggak masuk. Oh no Pak begini. Wes gantian gini. Wes tahun ini bagiannya aku loh Mas, sampean gak usah korban. Tegele sampean. Berarti suaminya itu enggak dikasih pahala korban gitu. Mbok keluar keluar namanya si fulan dan keluarganya itu istrinya masuk, anaknya masuk. Enggak, Mas, gantian ya. Tahun ini awakku, tahun besok anakmu. Ngapain gantian kayak gitu, kayak enggak, gantian ngapain? Atas nama suami istrinya masuk gitu loh. Ojo suami ini diharamkan dari pahala korban. Ketok ya apik tapi elek gitu. Ya. Ketok apik tapi elek. Ono wong sing ngene, aku ngorbano untuk ibuku sing sudah meninggal. Padahal dia enggak korban. Lah sampean itu gimana? Wong yang diperintahkan pertama kali itu yang hidup kok malah kamu korban untuk yang sudah mati. Saya diperintahkan fasholli li rabbika wanhar, yang diperintahkan mangkana lahu sa'ah walam yudhahi, itu adalah orang yang masih hidup. Nah, nanti bagaimana kalau kita mau memasukkan nama yang sudah mati, itu ada nanti perbedaan pendapat ulama dan mana yang paling bagus. Yang paling bagus itu adalah pendapat yang meninggal itu dimasukkan saja, disebut setelah yang hidup. Misalnya saya berkorban atas nama saya dan keluarga dan ibu saya yang sudah meninggal serta bapak saya. Itu enggak apa-apa. Itu lebih aman. Lebih aman. Ya. Karena yang meninggal diikutkan dengan yang hidup. Karena perintah untuk berkorban ini khususnya untuk yang hidup, bukan yang sudah meninggal. Tetapi kalau seandainya begini, bisa enggak khusus yang meninggal sampai apa enggak
Kalau bersedekah atas nama yang meninggal, kita bersedekah atas nama yang meninggal itu sampai, maka berkorban juga sampai. Cuman yang hidup-hidup ini diurusin dulu loh. Ya. Yang hidup-hidup gitu. Diurusin dulu supaya mereka itu berkah hidupnya. Ya. Itu jangan sampai yang hidup malah nggak korban, yang korban itu malah yang meninggal. Ya. Insya Allah kalau anak beramal itu otomatis sebenarnya. Kalau anak beramal, otomatis orang tua yang mendidiknya itu ya pasti dapat pahala. Otomatis itu. Sampai punya orang tua, jenengan sholat, otomatis orang tuanya dulu ketika, nang sholat, itu dapat pahala terus di kuburan. Karena jenengan itu jejak-jejaknya orang tua. Kalau dalam surat Yasin itu, inna nahnu nuhyil mauta, terus gimana? Wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Maksudnya kami menghidupkan yang mati, yang hidup, kami menghidupkan yang mati, kami juga mematikan, kami juga menghidupkan, dan kami menulis apa yang mereka lakukan beserta jejak-jejak mereka. Jejak-jejak kita ini adalah jejak-jejak dari orang tua yang sudah meninggal. Nah, itu kebiasaan pada zaman Rasulullah, karena rajulu fi adin Nabi yudhahi bisya anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahnas fasara kama taro. Kita ini terbiasa pada zaman Rasulullah kalau menyembelih kambing di atas namakan kepala keluarga dan seluruh keluarganya. Kemudian mereka makan dan memberi makan maksudnya menyedekahkan sebagian daripada dagingnya sampai orang itu pada berbangga-bangga dan berlomba-lomba untuk berusaha yang terbaik. Nah nanti itu, gini, ini kambing atas nama siapa? Selamat dan keluarga. Langsung keluarganya masuk. Ya, ada keluarganya itu. Ya, nanti siapa yang menyembelih? Nah, itu yang Bismillah. Ojo sing moco, Pak. Ono sing moco, ono sing nyebelah dhewe. Ya sing nyebelah itu sing ini gitu ya, sing ngomong dulu, Pak, sing niati gitu. Akate kuwi sing nyebelah iku, gak iki kambingnya sapa? Selamat, notok terus bismillah. Enggak ono. Lah itu nanti Rasulullah ngajari. Disebutkan namanya bismillah, ini atas nama siapa? Fulan dan keluarga. Selat. Santai aja. Ya. Kalau memang yang korban banyak, santai aja lah, nggak usah terlalu gubuk-gubuk. Ya. Kalau memang nggak selesai 1 hari ya 2 hari kayak gitu. Asy-Syaukani mengatakan, wal haqqu pendapat yang paling benar, anna syatal wahidah sungguhnya satu kambing, tujziu itu cukup an alil bait atas nama seluruh penduduk rumah. Wa in kanu mi'ata nafsan au aktsar, walaupun satu rumah yang di bawah nafkahnya itu 100 orang atau lebih. Loh. Misalnya istrimu 4. Ada yang 4 sini? Ada. Loro ya angel ya. Kemana Pak 4 ya? Kelihatannya di sini itu suami-suami setia. Setia yang dimaksud itu takut istri loh. Wa in kanu mi'ata nafsan aw aktsar, walaupun penduduknya, saya dulu pernah ketemu orang Palestina itu, dia itu tak tanya anakmu berapa, 80. 80 dari 4. Berarti satu orang berapa itu? 20.
Kalau di sini tuh takut-takut punya banyak anak. Ya. Selama masih produktif Pak, ayo produksi terus. Produksi terus. Istrinya yang angkat tangan ya. Yang masih muda itu loh. Dia 80, wah mantap. Makanya dibombardir Israel itu nggak habis-habis. Kalau anaknya si Ciloro entek kepingi gitu. Nah, kalau misalnya satu rumah ada 100 jiwa dan di bawah nafkahnya, maka dia bisa satu kambing atas nama dirinya dan 100 penduduk rumah. Bagi yang punya kos nggak bisa, punya kos nggak bisa. Ini kos itu satu rumah, bukan satu rumah gitu, nafkah. Kecuali kamu menafkahi uang kos kabeh. Nah, itu. Ini maksudnya yang di bawah nafkahnya dikasih makan, yang dipelihara gitu. Makanya mesti banyak bertanya gini, Ustadz kalau misalnya nih suaminya dewe, istrinya dewe, anaknya dewe, ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Tapi siji ngono wis iso jadi. Siji digedhekno ngono lho. Misalnya suaminya kambing, istrinya kambing juga, anaknya kambing juga. Tuku sapi kan loh. Sekalian gitu, sapi atas nama suaminya atau nama kepala keluarga dan keluarganya. Itu malah pahalanya lebih banyak. Menurut pendapat jumhur. Karena ada yang mengatakan kambing lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena Ismail gagal disembelih itu kan ditukar sama kambing gitu. Tetapi para ulama yang lain mengatakan bukan masalah itu bro. Masalahnya kalau sapi itu lebih banyak dagingnya dan lebih disukai khususnya untuk Indonesia ya, lebih disukai oleh orang. Sampai yang kadang korban kambing minta sapi itu jane yo grangsang itu. Nek kepengen makan dari sembelihannya sendiri itu ya sepertujuh aja tuku kambing itu loh. Malah jaluk nggone wong liya korbane dhewe enggak. Lho ya apa sing sunah itu makan dari dari hewan yang dia sembelih atas namanya. Enggak apa-apa jane, tapi ya aja ngono nah, Bro. Lu sampean kepengen sapi nyembelih kambing. Jaluk gone wong. Ya sepertujuh aja gitu loh, biar sampean makan daging sapi, makan dari hewannya dewe gitu. Bagusnya begitu. Tapi memang gitu ya, dari hewannya sendiri gitu. Atau mungkin yang penting daging sapi dicampur aduk. Tidak tahu caranya ini teknisnya. Karena memang yang sunnah itu adalah makan dari hewan yang memang atas namanya itu. Aslinya begitu. Berarti kan kalau campur aduk itu gue ngomong ya gak apa-apa dikekno. Tapi gak apa-apa jane. Gak apa-apa. Tapi lebih pasnya itu makan dari hewannya sendiri supaya dia juga ngerasain ini loh hewanmu kayak ini rasane gitu. Nah, makanya kalau seandainya ada yang nyembelih kambing terus minta daging sapi itu sebenarnya bukan nggak boleh, maksudnya nanti haram enggak, cuman kurang adab lah. Manusia itu kan tidak hanya masalah boleh nggak boleh Pak, tapi juga perlu adab. Sampai lah nyembelih kambing kok minta sapi, kok sapine sapa sampai jaluk gitu. Apa meneh limusin pengen ngrasakno limusin. Nah, terus kalau
untuk makan-makan itu biasanya ditanyakan itu. Makan-makan boleh-boleh saja, tapi dengan izin yang punya hewan. Makan-makan nggak masalah. Dan insya Allah makan-makan itu bukan upah. Ayo, boleh gitu. Makan dari daging sapi kok gak apa-apa, boleh. Untuk makan-makan sebagian dari panitia, boleh. Itu bagian daripada hadiah atau hibah atau pemberian, karena memang daging itu sepertiga bisa dimakan sendiri, sepertiga disedekahkan untuk fakir miskin, sepertiga itu boleh untuk hadiah, untuk hibah. Hadiah bagi yang menyembelih karena sudah membantu, bukan bukan upah lah. Itu 5, boleh berkorban atas nama mayat karena nadar dan wasiat. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama ya, diperhatikan kalau berkaitan dengan hukum berkorban atas nama mayat. Yang pertama, kalau dulu mayat pernah bernadar atau pernah wasiat, maka boleh untuk mayat tok. Misalnya ibune nang aku nandar loh nang tahun ngarep nek ancen aku ibu ini bisa umroh, nanti tahun ngarep aku kepengen korban nandar. Ibune sebelum tahun ngarep meninggal, diambilkan dari dari harta wasiat, hartanya yang warisan itu diambil untuk bayar hutang kepada Allah. Itu namanya hutang kepada Allah. Ya. Itu boleh atas nama mayat tok. Ya. Tapi seandainya misalnya habis nggak ada warisan sama sekali, ya wasiat ya nggak ada. Ya, nadar itu kan harus punya, kalau nggak punya gimana? Tapi kalau anak yang baik itu biasanya, ibuku nadar daripada ini saya. Untuk mayat tok, karena dia karena beliau itu sudah nadar atau wasiat. Biasanya anaknya itu ingat-ingat kalau anak yang baik. Boleh berkorban atas nama mayat karena nadar dan wasiat. Boleh berkorban atas nama mayat bersama orang yang hidup. Ya. Misalnya saya berkorban, kemudian saya namakan juga untuk ayah saya yang sudah meninggal, boleh. Ditempelin kepada yang masih hidup, itu juga boleh. Mayoritas ulama tidak membolehkan berkorban khusus mayat yang bukan karena nadar atau wasiat tadi. Seperti Imam Nawawi pernah mengatakan, wala tadhiyata anil ghair, tidak boleh berkorban atas nama orang lain bi ghairi idnihi, tanpa sepengetahuan, kalau sendiri tanpa sepengetahuan yang lain. Wala anil mayyit, dan tidak boleh berkorban atas nama mayit di dalam yusibiha, jika dia tidak berwasiat. Maksudnya gini Pak, niat itu harus dari pekorban. Ya, niat itu misalnya gini, saya berkorban di sini atas nama ibu saya, tapi ibu saya nggak tahu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ibu saya harus muncul niat berkorban. Nggak boleh tiba-tiba setelah Idul Adha pulang, Bu, kemarin waktu Idul Adha jenengan tak sediakan 1 kambing berkorban atas nama ibu. Oh, makasih ya nak.
Ibunya nggak dapat pahala korban. Kenapa? Nggak dikasih tahu. Karena pekorban itu harus niat. Lalu nggak niat deh. Nah, ini penjelasan dari kata-kata Imam Nawawi. Makanya dikasih tahu, Bu, tak korban no Surabaya. Ya nak, terima kasih. Muncul niat ibunya. Sehingga ibunya nanti masuk mulai tanggal 1 Dzulhijjah sudah tidak memotong kuku, sudah tidak memotong rambut, kecuali kalau misalnya dia sisiran terus banyak yang berguruan, nggak apa-apa itu. Tapi kalau sengaja memotong, tidak, itu dapat pahala lebih gitu. Dan ini nanti terkait dengan hal itu. Nah ini di dalam madhab Syafi'i memang harus dengan izinnya. Harus dengan izinnya. Makanya mayit kok nggak pernah wasiat, nggak pernah nadar, tiba-tiba jenengan kasih korban dewean, berarti nggak nyampe Pak. Karena harus dengan izin mayit atau dia ditempelkan ke orang lain. Ya. Yang ke-8, ini sudah syuruk ya. Kurang 1 menit. Disunahkan menyembelih korban sendiri. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih dengan tangannya yang mulia ya, 2 kambing. Ya. Dia membaca basmalah dan bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sifahima, meletakkan kaki beliau di leher korban tersebut. Hal-hal yang sifatnya teknis kayak begini itu memang perlu ada kaderisasi. Kaderisasi itu ada SDM yang menggantikan nanti pelatihan penyembelihan. Terus juga yang paling penting juga bagaimana cara untuk merawat jenazah, itu juga penting ya. Merawat jenazah itu penting. Karena itu sudah sifatnya sangat teknis. Jangan sampai nanti ada yang meninggal, Pak Modinya lagi sakit, bingung. Ini diapaan tanam buntel piye. Begitu juga waktu korban, ada yang berhalangan penyembelihannya, ada dipastikan ya, para penyembelih nanti yang disewa, seandainya sewa, itu adalah orang yang sholat gitu ya. Jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat dijadikan penyembelih. Karena sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya murtad. Ya. Hukumnya murtad. Paling enggak dia itu orang yang fasik. Nah, itu perlu diperhatikan. Lebih baik jenengan itu loh menghubungi juleha, juru sembelih halal, itu biasanya komitmen ibadahnya bagus kalau juleha itu. Dulu IKADI juga sempat mengadakan pelatihan bahwa anggota Zulekha itu betul-betul orang yang terlatih dan juga orang yang komitmen terhadap agamanya. Biasanya mereka juga diajari fikih korban gitu. Jangan nguliti sebelum hewan korban betul-betul sudah mati misalnya. Baru disembelih, ongang langsung disilati. Rohnya atau nyawanya belum keluar sempurna, wis mutilasi. Itu nanti ada, Pak. Para ulama itu memperhatikan masalah-masalah etika terhadap hewan itu, Pak. Hewan yang stres itu ojo dipaksa di guweret bro. Mbak, bisa dipaksa, mbak, pengen melayu deh. Itu ada etikanya loh Pak. Ojo nyembelih di depan hewan yang masih hidup. Ojo nguliti
hewan di depan mata yang masih hidup. Nguliti nak ngarep enak kene. Kancane aku kok ditukuliti juga ya. Ya itu. Ojo ngasah pisau di depan yang masih hidup. Rasulullah pernah marah. Kamu ini mau menyembelih 2 kali tuh. Sembelih pertama itu menakut-nakuti karena ngasah pisau sang ngarep. Kadang orang enggak perhatian kayak gini, Pak. Ya, saatnya gitu. Sampean itu manusia dikasih kekuasaan terhadap hewan-hewan itu ya rada empati gitu loh Pak dengan hewan-hewan itu Pak. Rada berempati aja sembarangan gitu. Yang ke-9 dibolehkan korban sepertujuh sapi atau onta. Ya sudah ya. Imam Nawawi mengatakan boleh berserikat dalam 7 untuk korban onta atau sapi, bisa jadi yang berserikat adalah satu rumah atau berbeda rumah. Silahkan, nggak apa-apa jadi. Bisa juga dalam berserikat ada sebagian yang berniat untuk mencari daging saja. Maka yang berniat untuk dijadikan korban tetap sah, walaupun niatnya untuk memperoleh daging saja. Begitu pula termasuk jika niatannya untuk nadar atau korban sunnah. Ini pendapat dalam madhab kami. Dalam madhab Syafi'i, kepengen sebenarnya dia itu kepengen daging tok, mungkin enggak masalah. Misalnya begini Pak, ada orang itu bahkan sampai non Muslim Pak, ngambil sepertujuh, di umum nong gak ono sing, ono 6 wong, jadi 6 wong ngono ku ya dari ditambeli wong 6 itu ya iso jane. Enggak apa-apa, Pak. Tidak harus sepertujuh itu. Misalnya harganya 3 juta per orang. 3 juta per orang terkumpul 6 wong tok. Kan kurang 3 juta, Pak. Ame habis itu. Sopo sing sepertujuhnya belum gak ono sing moro. Ngono ku ditawarno kepada 6 orang tadi, dibagi wong 6 ae ben genep. Ya. Bisa beli 1 sapi. Ngono ae. Apa namanya? Wis gagal iki 6 tok. Regane kurang kan udah ya, kurang. Tiba-tiba non muslim. Non muslim, aku pengen daging sapi. Boleh nggak sepertujuhnya aku? Itu sebagian ulama itu boleh, Pak. Fatwa-fatwa ulama banyak itu boleh. Ini maksudnya begitu di dalam madhab Syafi'i. Kepengen daging tok. Sepertujuhnya non muslim itu boleh. Tetap pahalanya yang 6 itu tetap include masuk. Itu. Yang namanya orang niatnya masing-masing. Ya. Niatnya masing-masing. Menurut pendapat Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad serta jumhur ulama. Atau misalnya tinggal 3 juta sepertujuh gak ono sing moro, tiba-tiba apa namanya? Ada orang yang dia itu yaitu tadi bisa non muslim atau kepengen aku untuk akikah saya bukan untuk korban, untuk akikah saya aja. Kayak gitu gak masalah ya. Niatnya bukan untuk korban gak masalah. Pengen kambing. Ibnu Qudamah mengatakan li'anna kulla insanin minhum innama yusyu anhu nasibu fala tadurhu niyatu ghairihi. Ini dalam madhab Ahmad juga begitu. Karena masing-masing manusia itu berdasarkan niatnya ya sepertujuh itu. Adapun kalau ada sepertujuh yang lain yang niatnya salah atau misalnya ya apa namanya? Ono wong sing tukang judi. Terus aku sepertujuh. Jenengan aja kowe iku kerjaane judi wis gak oleh. Kan nggak mungkin kita melakukan itu kan. Walaupun dia itu
rentenir misalnya. Ya, kan nggak boleh kita menuduh kayak gitu. Ya wis terima aja. Karena masing-masing bertanggung jawab kalau sepertujuh dan dapat pahala berdasarkan sepertujuh itu. Yang ke-10, ini sampai jam berapa ini? Eh? Oh ya. Ini yang lebih lagi. Ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini syarat-syarat hewannya. Berarti ya wis ini aja sampai piro lagi? 10 aja ya. Boleh berkorban hewan betina. Sapi betina boleh, kambing betina boleh. Tidak masalah. Kata Rasulullah, wala yadurrukum dzukronan kunna aminasan. Tidak masalah kambingnya yang kamu sembelih itu jantan atau betina. Sebagaimana juga akikah jantan betina tidak masalah. Syarat hewan korban dengan syarat akikah, syarat hewan penyembelihan yang lain itu sama persis. Bagaimana syarat untuk dam misalnya itu podo syarat hewan-hewannya podo kabeh. Tapi jarang terjadi memang. Imam Nawawi juga menjelaskan hukumnya sah baik jantan maupun betina dari hewan-hewan korban dan tidak ada ikhtilaf di dalam masalah itu. Ya sudah. Nah, yang penting ini jangan menjual bagian dari hewan korban. Semuanya dibagi, setelah dibagi yang dikasih kok mau didol silahkan. Tapi jangan ada bagian yang dijual. Misalnya gini, ada pengusaha warung Padang, ya kan? Dia nyembelih sapi, kemudian dia minta bagian paha, satu paha. Terus dia jual di warung Padangnya, padahal dia yang nyembelih, maka dia tidak mendapatkan pahala korban karena dia adalah penyembelihnya. Kecuali kalau yang dijual itu adalah dikasih. Misalnya ada orang dia punya warung Padang, terus dikasih daging sama panitia, bukan hewannya dia, maka dia boleh bebas mau menjualnya atau ngapain. Itu yang aman, jangan ada yang dijual sebelum terbagi. Barang siapa menjual hewan korbannya, maka tidak ada nilai pahala korban. Nah itu. Wallahu ta'ala alam, mungkin bisa tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Monggo kalau ada yang bertanya. Mau bertanya Ustaz, ya. Di Masjid Al-Ikhlas ini biasanya ada kurban sapi, kemudian ada kambing yang lumayan banyak, bisa sampai 30, paling minimal 25 kan. Di tempat lain saya dengar itu mengutamakan kurban sapi, jadi tidak ada kambing. Kalau di sini kalau banyak kambingnya berbahaya. Ya, sebenarnya itu yang belakangan kambing, kalau sapi kan. Kemudian saya juga mendengar kajian bagaimana banyak kelebihan atau positif dari menyembelih kambing. Nah, saya tanyakan apakah menyembelih kambing itu hewan kurban atau kambing itu memang sunah atau ada keturunan daripada sapi?
menyembelih sapi atau kambing itu masalah afdoliyah ya, bukan boleh atau tidak boleh ya. Ada yang mengatakan sapi lebih baik, ada yang mengatakan kambing lebih baik. Dan memang di dalam kita melaksanakan ibadah, mana yang kamu mampu untuk melakukan, lakukan aja, nggak usah terlalu nyari mana yang paling afdol. Yang penting istiqomah saja. Kalau berdasarkan fakta di masyarakat, orang lebih suka dikasih apa? Baik. Berarti itu yang lebih afdol. Karena orang yang dikasih lebih senang. Karena jenis kambing di Indonesia itu perengus. Beda dengan kambing yang biasa makan dari liar, rumput liar di padang pasir. Kambing di Sudan nggak ada perengus-perengusnya. Justru mereka lebih suka daging kambing daripada daging sapi. Khusus untuk Indonesia, orang lebih suka dikasih kambing. Kalau bisa dikasih kambing itu tukeran sama temennya. Begitu. Kalau bisa itu. Kecuali kalau pinter masak ya. Ini kan berkaitan juga dengan masak. Tetapi dalam pandangan sekarang dosa di Indonesia sapi itu. Ini masalah afdoliyah saja ya, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Nah, yang mudah saja. Panitia itu ya menerima, silakan kalau mau memperbanyak sapi dengan sepertujuh silakan. Tapi kalau orang maunya ngeret kambing ya kambing gitu ya. Jadi hanya seperti itu, masalah afdoliyahnya aja, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Karena yang namanya korban itu dari bahimatul an'am. Nah, bahimatul an'am. Ini loh. Hewan korban itu harus bahimatul an'am, yaitu onta, sapi, kambing. Kerbau itu masuk dikiaskan ke sapi. Kerbau tapi udah jarang. Kalau di Kudus dulu kerbau aja karena sapi hewan yang disucikan kan di daerah Kudus banyak Hindunya. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 34 itu onta, sapi, kambing. Mana yang lebih afdol? Ya, kalau nyari afdolnya ya beda-beda kadang. Salah satu yang menunjukkan afdoliyahnya itu yang dikasih itu lebih bahagia mana. Kadang ngono loh, penduduk itu dikasih itu kadang, ini Bu, kambing apa Mas? Apa? Daging apa Mas? Kambing. Gak ono sapi ta Mas. Ngono ku ya dikek nek gelem ya wis sama tak gomulen nek ngono ae. Gak ono sapi ta Mas. Ya nek dikek ya diterima ojo nganyang, kayak nganyang. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Sudah, nanti kalau misalnya ini tak share ke jenengan bisa, atau ada saya nulis salah satu makalah sedikit ya tentang, kalau ini kan bentuknya slide, itu bentuknya kayak PDF buku kecil gitu. Ini bisa saya sampaikan. Apa tipsnya? Tips apa? Ya nanti bahasnya banyak. Kalau kita selesai. Banyak penyembelihan, ada penyembelihan dan lain sebagainya itu kan. Nanti dibaca sendiri aja. Ya kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.